Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahayatias, NIM 3301022080 dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan mata kuliah Filsafat Hukum 2D. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemikiran hukum pada zaman klasik, pemikiran hukum pada zaman modern, dan bagaimana pemikiran hukum pada zaman postmodernisme. Di sini sudah mencakup beberapa penjelasan muat tentang pengertian tokoh dan produk pemikirannya, dan juga bagaimana perbedaan dengan pemikiran zaman sebelum dan sesudahnya. Untuk pertama, itu ada pengertian zaman klasik adalah kurun waktu abad ke-8 pra-Masehi sampai abad ke-4 tarik Masehi dalam sejarah peradaban kawasan Laut Tengah. Dari abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi, ahli-ahli filsafat yang terdahulu dengan mempergunakan akal mereka berusaha untuk menyelami asal mulanya dan susunan dunia. Yang pertama ada Socrates, bahwa ajaran Socrates ini, ajaran etika Socrates bersifat intelektual dan rasional. Socrates sendiri ini percaya akan adanya Tuhan. Alam ini teratur susunannya menurut wujud yang tertentu. Nah, yang kedua itu ada Plato. Intisari pemikiran dari Plato sendiri ini pendapatnya tentang ID. Konsep pengertian yang dikemukakan oleh Socrates diperdalam oleh Plato menjadi ID. ID itu berbeda sekali dengan pendapat orang-orang. Lakunya ID itu tidak bergantung kepada pandangan dan pendapat orang banyak. ID sendiri itu timbul semata-mata dari kecerdasan berpikir. ID ini merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya itu terdapat peningkatan derajat. ID yang tertinggi itu adalah ID kebaikan, keindahan. Pemikiran etika Plato sendiri ini sifat intelektual dan rasional. Ajarannya Plato tersebut ini tidak hanya berhasil untuk menciptakan suatu sistem filsafat yang merangkul berbagai persoalan filosofi sebelumnya. Yang ketiga itu ada Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan yang terakhir dari filsafat adalah pengetahuan tentang adanya atau realitas yang umum. Dan ia memiliki keyakinan bahwa kebenaran yang sebenarnya hanya dapat dicapai dengan pengertian. Intisari dari ajarannya, logika adalah silogistik, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum atas hal yang khusus, yang tersendiri. Selanjutnya, di sini ada perbedaan pemikiran pada zaman klasik Yunani, zaman sebelum dan sesudahnya. Masa sebelum Socrates. Pada masa ini, orang-orang mencoba memikirkan asal mula kejadian alam, hingga lahir pemikiran-pemikiran baru tentang alam, dan mulai meninggalkan mite-mite yang berkembang pada masa itu. Sesudah Socrates ini terpusat pada alam dan manusia. Kedua, ada zaman Romawi. Pemikiran Romawi dari Adam Smith itu bertumbuh pada akselerasi sistem produksi suatu negara dari sistem tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Kedua, ada pemikiran dari Ricardo. Pemikiran Ricardo, ini kelompok masyarakat atau negara sebaiknya mengkhususkan diri menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien dan kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Hasilnya dapat digunakan untuk membeli barang-barang lain yang tidak dibutuhkan. Dulu sering dianggap sebagai pakar aliran klasik yang sangat gemilang. Selanjutnya ada Thomas Malthus. Malthus itu dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa mengembangkan pemikiran ekonomi. Stuart Mill, kontribusi adalah pandangannya tuh mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Yang terakhir ada abad pertengahan pada zaman klasik, merupakan salah satu periode sejarah terpanjang di Eropa. Abad pertengahan juga memiliki konotasi negatif yang dikenal dengan abad ke-8. Pemikiran abad pertengahan sendiri ini ditandai oleh kesatuan, keutuhan, dan totalitas. Berikut ini ada para tokoh pada abad pertengahan. Pertama, ada tokoh Augustinus. Itu pemikirannya itu dapat dikatakan berpusat pada 20 Tuhan dan manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Augustinus itu berpusat pada Tuhan. Yang kedua ada tokoh Plotinus. Ia mengatakan bahwa Tuhan itu di atas segala jenis atau kategori. Sifat Tuhan yang paling penting ialah kekal, bijaksana, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha sempurna, dan tidak dapat diubah. Tokoh yang ketiga itu ada Boethius. Dia itu dianggap sebagai filosof skolastik yang pertama karena ia berpendapat bahwa filsafat merupakan pendahulu kepada agama. Munculnya feodalisme, invasi besar-besaran, munculnya supranaturalisme. Semua para ilmuwan pada waktu itu lebih tertarik pada teologi daripada filsafat dan
mereka. Yang keempat, itu ada tokoh Anselmus, bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Kesimpulannya itu, akal hanyalah pembantu dari wahyu. Ia mengatakan bahwa rasio manusia itu membutuhkan ide mengenai suatu pribadi yang sempurna atau Allah. Ia pun juga mengatakan wahyu harus diterima dulu sebelum mulai berpikir. Dan kelima ini ada Thomas Aquinas. Menurut Aquinas ini, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Untuk membuktikannya, Aquinas itu mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal di dalam filsafat gereja. Aquinas ini mengatakan bahwa manusia tidak akan selamat tanpa pelantara dari gereja. Selanjutnya ada zaman modern. Zaman modern itu dapat disimpulkan bahwa manusia yang hidup di zaman modern berarti manusia yang kesadarannya bersifat kekinian atau baru pada waktu itu. Pikiran filsafat modern ini sendiri berkembang begitu luas sehingga mencakup berbagai aliran dan gaya berfilsafat. Renaissance diri dalam zaman modern, yaitu Renaissance itu periode penemuan manusia dan dunia, merupakan periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Nah, di dalam Renaissance ini ada beberapa tokoh, itu ada rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Tokoh penganut rasionalisme, untuk yang pertama ada René Descartes. Beliau menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu. Yang kedua ada Benedict Spinoza, mempunyai pemikiran yang diakui oleh dunia. Pemikiran Spinoza ini sendiri banyak dipengaruhi oleh pemikiran Descartes. Pemikirannya bersifat rasionalisme. Yang ketiga ada G.W. Leibniz. Salah satu pemikiran G.W. Leibniz ini ialah tentang substansi. Menurutnya, pengetahuan dikembangkan oleh pengalaman, tetapi pengalaman bukan sumber pengetahuan, karena pengalaman tidak mempunyai sumber umum dan mutlak. Selanjutnya ada empirisme. Empirisme ini adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Berikut tokoh-tokoh penganut empirisme. Yang pertama, John Locke. Menurutnya, pengetahuan manusia didasarkan atas pengalaman yang kemudian diterima atau ditolak oleh akal budinya. Sensasi pengalaman dari luar manusia dan refleksi merupakan pengalaman batin. George Berkeley. Menurutnya, segala sesuatu yang diketahui oleh manusia bersumber dari pengalaman. Adanya objek karena diterimanya barang atau sesuatu oleh indera. Ketiga, David Hume. Dalam pikirannya, tidak ada satupun ide yang tidak sesuai dengan kesan yang berasal dari pengalaman indera. Yang keempat ada Francis Bacon. Francis Bacon ini menyatakan pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dan dunia fakta. Yang kelima ada Thomas Hobbes dengan bahwa pengalaman merupakan permulaan segala pengenalan. Ajaran Hobbes ini merupakan sistem materialistis yang pertama dalam sejarah modern. Selanjutnya ada positisme. Berikut tokoh filsuf positisme. Segala gejala yang tampak seperti apa adanya sebatas pengalaman objektif. Pertama ada Auguste Comte. Auguste Comte itu merupakan positifnya sangat membantu dalam proses keilmuan khususnya dalam bidang yang bersifat fisik atau fakta. Yang kedua ada August. Saat ini manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Zaman postmodern. Postmodernisme ini diartikan sebagai pandangan kritis terhadap kondisi modernitas dan pemikiran modernisme. Postmodernisme ini justru menekankan pluralitas, lokalitas, relativitas, keberagaman, dan inklusif. Postmodernisme ini mengembangkan pemikiran-pemikiran ketidakpercayaan pada metanarasi. Berikut tokoh pada zaman postmodernisme. Yang pertama ada Friedrich Wilhelm Nietzsche. Menurutnya, manusia harus menggunakan skeptisme radikal kemampuan akal. Tidak ada yang dapat dipercaya dari akal terlalu naif jika akal dipercaya mampu memperoleh kebenaran. Kebenaran itu sendiri tidak ada. Jika orang beranggapan dengan akal diperoleh pengetahuan atau kebenaran, maka akal sekaligus merupakan sumber kekeliruan. Yang kedua ada Michel Foucault. Sikapnya dalam memahami fenomena modern yang bernama pengetahuan itu terutama pengetahuan sosial. Tidak ada perpisahan yang jelas, pasti, dan final antara pemikiran pencerahan dan pasca modern atau antara modern dan pasca modern. Yang ketiga ada Jacques Derrida. Derrida menciptakan sebuah pemikiran dekonstruksi yang merupakan salah satu kunci pemikiran postmodernisme yang mencoba memberikan sumbangan mengenai teori-teori pengetahuan yang dinilai sangat kaku dan kebenarannya itu tidak bisa dibantah. Yang keempat ada Jean Baudrillard. Pikirannya memusatkan perhatian kepada kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana besar. Revolusi kultural itu menyebabkan massa menjadi semakin pasif ketimbang semakin berontak seperti yang diperkirakan pemikir Marxis. Selanjutnya, perbedaan pemikiran zaman sebelum dan sesudah pada postmodernisme. Untuk zaman sebelum postmodernisme ini, manusia berpandangan faktor-faktor
faktor ini menjadikannya lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ilmu pengetahuan menempati posisi yang sejajar dengan teologi. Ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi subordinasi dari teologi. Lambat laun namun pasti hasil penelitian sains dipandang lebih berotoritas daripada pemikiran-pemikiran teologis. Akhirnya pada zaman modernisme terjadilah bahwa sains mendominasi agama. Zaman ini ditandai dengan gejala progresif dari pemikiran manusia. Pasca modernisme atau postmodernisme ini adalah gerakan abad akhir ke-20 dalam seni, arsitektur, dan kritik yang melanjutkan modernisme. Pasca modernisme sering dikaitkan dengan dekonstruksi dan pasca strukturalisme karena penggunaannya sebagai istilah mendapatkan popularitas yang signifikan pada waktu yang sama dengan pasca strukturalisme, yaitu dalam abad ke-20. Pasca modernisme adalah paham yang berkembang setelah era modern dengan modernismenya. Pasca modernisme bukanlah paham tunggal atau sebuah teori, tetapi justru memayungi berbagai teori-teori yang bertebaran dengan sulit dicari titik temu yang tunggal.